Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya dalam tema kali ini sekolah gratis untuk SD dan juga SMP. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sekolah gratis, ini tadi tidak hanya memikirkan bagaimana pemerataan dari peserta didik, kemudian bagaimana memaksimalkan fungsi dan tugas dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita bicara soal dampaknya gitu ya Pak, untuk sekolah gratis ini, apakah ada dampak nanti terhadap peserta didik, bahkan untuk mental orang tua dan sebagainya, untuk nanti apabila sekolah gratis ini bisa diterapkan? Karena tadi bicara soal sekolah gratis masih banyak mindset atau persepsi masyarakat ini masih belum sama gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Mukhtarmin seperti apa nih Pak? Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau menurut saya kita harus membuat pembelajaran ya bagi segenap masyarakat bahwa yang dimaksud pendidikan gratis itu ketika itu terkait dengan biaya operasional. Operasional pendidikan memang itu tanggung jawab daripada pemerintah. Tetapi kalau bicara dana personal, misalkan anak itu perlu belajar dengan maksimal, maka dia harus memiliki buku. Dan kalau buku yang disediakan oleh sekolah lewat dana operasional, dana BOS, itu posisinya di perpustakaan. Dan itu dipinjam dengan limit waktu, berjangka. Mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau anak ingin memiliki untuk bisa dikaji secara mendalam, maka dia harus membeli gitu. Dan itu perlu biaya, dan tidak boleh kalau diserahkan semua dengan pemerintah, maka nanti ada rasa tanggung jawab itu tidak begitu kuat. Tapi ketika kita memiliki suatu pengorbanan yang besar, saya yakin upaya yang kita lakukan itu juga besar, karena kita merasa ini luar biasa pengorbanan saya, maka saya harus sukses, saya harus berhasil. Ini mempengaruhi image juga. Tapi ketika selama ini gratis, dia tidak merasa ada beban di situ, maka motivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh itu kadang-kadang itu rendah. Gitu. Jadi ini juga mempengaruhi dari motivasi dari peserta didik gitu ya. Nah, tapi kalau dipahamkan bahwa persepsi masyarakat bahwa yang dimaksud dengan gratis itu bahwa pemerintah itu memang menyelenggarakan pendidikan, tidak boleh pendidikan itu tidak bisa diraih oleh seluruh kalangan. Tetapi untuk bisa secara maksimal hasilnya, karena memang pendidikan itu merupakan investasi ke depannya, ya tentu ada pengorbanan yang harus dilakukan. Yang jelas kalau kita bicara soal gratis, ini salah satu peran untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau bicara soal personal dan sebagainya, ini bisa memotivasi tadi disampaikan. Nah, seperti apa kalau dari Pak Asmi sendiri melihat hal ini Pak? Apakah ada dampak lain gitu ya? Katakanlah kalau untuk sekolah gratis untuk masyarakat miskin ini menjadi kebutuhan mereka dan memang mereka mengharapkan hal itu gitu ya Pak. Tapi untuk kalangan yang katakanlah dengan ekonomi yang sudah stabil dan lain sebagainya, tapi masih mengharapkan hal ini seperti apa? Apakah ada dampak terhadap anak dan juga orang tua nanti ke depan seperti itu? Ya, dengan ada MK ini nanti swasta kan nanti hampir rata bagi kita, sehingga tidak ada pilihan masyarakat bahwa selama ini yang masyarakat yang mampu tidak ada pilihan ya. Kalau selama ini ada pilihan seperti ke IT, ke Eskop, ya, ke Karulus itu loh. Nah, besok itu tidak ada pilihan karena merata ya. Dan perlu juga masyarakat tahu bahwa dana BOS itu ada peruntukannya khusus dan tidak mencukupi. Jangan dianggap semuanya gratis selama ini. Sementara kepala sekolah ini cukup menderita loh sebenarnya. Kita anggarkan tuh 80 miliar setahun, dibayar 4 kali, berbayar per TW itu 20 miliar. Nah, sayangnya mereka ini kita bayar bulan April, TW di akhir. Sementara kebutuhan sekolah itu mulai dari Januari, Februari itu bayar WIP, bayar listrik, bayar honorer ini. Ini terkadang pengorbanan kepala sekolah uang pribadinya, bahkan minjam-minjam. Itulah yang terkadang didengar ada honorer nggak dibayar 3 bulan. Itu kemungkinan kepala sekolah nggak ada kemampuan untuk uang pribadinya. Maksud saya, kalau selama ini negeri itu sudah dianggap hampir gratis lah. Sehingga swasta ini yang merasakan dampaknya gratis dari MK ini nanti. Kalau negeri sudah jalan sebenarnya, memang kami mengandalkan BOS saja sebenarnya. Itu
memang cukup ada dampaknya nanti. Ya, tapi kalau untuk sejauh ini dari pemerintah daerah ini apakah ada solusi mungkin hal yang dilakukan terutama untuk tadi kalangan yang kurang mampu dan lain sebagainya. Mungkin kalau mengandalkan dana BOS saja mungkin kurang gitu ya Pak. Mungkin tadi bicara soal seragam dan juga buku dan lain sebagainya itu seperti apa dari pemerintah daerah Pak? Ya selama ini pemerintah daerah menyiapkan dari dana Basnas. Kalau betul-betul nggak mampu beli baju, ajukan ke kepala sekolah dan surat keterangan miskin diajukan ke Basnas. Dibantu. Dan Basnas nanti verifikasi betul-betul nggak mampu, namanya dilihat, kemudian dilihat kerja orang tuanya, memang terbit. Selama ini dibantu oleh Basnas kekurangan baju, kemudian mungkin buku itu dibantu. Ya artinya memang ada betul-betul pengecualian gitu ya melihat bagaimana kemampuan dari orang tua dan sebagainya. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah di Berendo. Kami segera kembali.